A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin. Perkenalkan, nama saya Siti Saneto Fariha, NIM C 2024-03035, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak MI atau SD, dosen pengampu Ibu Wila Putri MPD. Setiap anak yang tumbuh dan berkembang sebenarnya sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan masa depannya, yaitu konsep diri pembentukan kepribadian anak. Pernahkah teman-teman memperhatikan ada anak yang begitu percaya dirinya mencoba hal baru, tetapi ada juga anak yang selalu takut salah dan minder? Perbedaan ini seringkali berakar dari satu hal, yaitu konsep diri. Konsep diri adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan seseorang tentang dirinya. Menurut Desmita, konsep diri terdiri dari dua bagian. Ada komponen kognitif, yaitu bagaimana sih kita melihat diri sendiri, dan ada komponen efektif, yaitu bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Sumber utama pembentukan konsep diri adalah interaksi dengan orang lain. Sementara membagi konsep diri menjadi dua jenis, ada konsep diri primer yang terbentuk dari pengalaman di rumah, dan ada konsep diri sekunder yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi di luar rumah. Anak dengan konsep diri positif cenderung optimis dan berani mencoba hal baru. Nah, teman-teman, sebaliknya nih, kalau ada anak yang konsep dirinya negatif, cenderung takut gagal, minder, dan pesimis. Nah, tidak ada yang kalah penting nih teman-teman dari selain konsep diri. Ada satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan anak, yaitu kepribadian. Menurut Golden Ahmad, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individual yang menentukan cara khasnya dalam menyesuaikan diri dan lingkungan. Perkembangan kepribadian anak terbentuk dari interaksi. Ada 3 unsur nih. Yang pertama ada terfamer, yaitu sifat batin mempengaruhi perbuatan dan perasaannya. Yang kedua ada karakter, yaitu sistem keyakinan dan kebiasaan anak yang mengarahkan akhlak seseorang. Yang ketiga ada lingkungan, yaitu segala sesuatu di sekitar tumbuh anak. Dan ada 3 lingkungan utama yang membentuk kepribadian anak. Pertama, keluarga. Hubungan orang tua dan anak langkah awal pembentukan kemampuan kognitif, kecerdasan, emosional, dan karakter. Pola asuh yang baik akan menciptakan anak rasa aman. Sedangkan sebaliknya nih teman-teman, kalau pola asuhnya yang kurang baik menciptakan rasa murung. Kedua, ada sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman serta hubungan baik antara siswa dan guru turut membentuk kepribadian anak. Yang ketiga, teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman, anak belajar bekerja sama dan mencapai relasi diri yang polanya akan terbawa hingga masa dewasa. Perkembangan kepribadian anak juga meliputi beberapa fase. Yang pertama ada fase bayi. Anak mulai belajar kepercayaan diri dan kasih sayang orang-orang terdekatnya. Kemudian ada fase prasekolah. Usia 2 hingga 6 tahun, anak mulai belajar mandiri dan mulai memahami pandangan orang lain terhadap dirinya. Jika mendapati penilaian yang positif, anak akan bahagia. Namun, jika sebaliknya nih teman-teman, kalau ada anak mendapatkan nilai negatif, anak bisa merasa sedih dan frustasi. Faktor yang mempengaruhi konsep diri anak. Ada banyak faktor yang berkaitan dalam membentuk konsep diri anak. Yang pertama, ada konsep pola asuh orang tua, cara orang tua mendidik, memberikan nasihat, perhatian, dan pujian, maupun kritikan sekalipun sangat menentukan bagaimana anak menilai dirinya sendiri. Yang kedua, ada lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis dan penuh perhatian membuat anak merasa aman
dan percaya diri dan diterima sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Ketiga, ada lingkungan sekolah. Guru berperan penting melalui cara mengajar dan memberikan motivasi. Prestasi yang baik juga membuat anak lebih yakin pada kemampuannya. Keempat, ada teman sebaya. Penerimaan dari teman meningkatkan percaya diri. Sementara nih teman-teman, kalau diejekan atau perundungan atau cemoohan atau bullying dapat membentuk konsep diri negatif. Kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman keberhasilan menumbuhkan rasa bangga, sedangkan pengalaman kegagalan bisa membuat anak merasa tidak berharga. Keenam, ada kondisi fisik dan penampilan. Anak yang puas dengan kondisi fisiknya cenderung lebih percaya diri dan berinteraksi dengan orang lain. Ketujuh, ada lingkungan sosial dan masyarakat. Nilai-nilai sosial, cara masyarakat memperlakukan anak turut membentuk kepribadian anak terhadap dirinya sendiri. Kedelapan, media dan teknologi. Nih, anak-anak sering meniru, apalagi yang dilihat di media. Penggunaan yang bijak bisa memberi pengaruh positif, tetapinya nih, kalau penggunaannya kebalik negatif, berlebihan bisa membuat anak membandingkan dirinya dan orang lain. Kesembilan, ada akutilasi diri dan pengembangan potensi. Kesempatan mencoba berbagai kegiatan membuat anak mengenal kelebihan dan kemampuannya dirinya sendiri. Peran lingkungan sosial terhadap kepribadian anak. Lingkungan sosial memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi cara siswa berperilaku berkembang. Menurut Sukmadi, lingkungan sosial adalah tempat terjadinya interaksi guru, siswa, dan peserta didik lainnya dalam memproses pendidikan. Nah, teman-teman, kalau menurut Dewantara ada 3 hal nih lingkungan sosial utama untuk membentuk kepribadian anak. Yang pertama, ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang mencukupi pola asuh orang tua dan interaksi di rumah, kepribadian anak berkembang sebagai respon terhadap suasana rumah dan cara orang tua membesarkannya. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah yang mencukupi hubungan antara guru dan siswa, sekolah menjadi pusat pendidik kedua setelah keluarga. Tempat guru berperan meneruskan pendidikan yang dimulai di rumah. Ketiga, ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang mencukupi pertemanan sosial, aktivitas dalam masyarakat, disinilah anak belajar tingkah laku, akhlak, dan cara memecahkan masalah. Lingkungan sosial yang positif memberikan anak rasa aman dan mendukung perkembangan akademis maupun emosional. Nah, sebaliknya nih, kalau lingkungan sosial yang negatif, seperti bullying, tekanan sosial tinggi dapat menyebabkan stres serta mempengaruhi kesehatan mental anak. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, konsep diri dan kepribadian anak terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan saling berkaitan, mulai dari pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, teman sebaya, hingga pengalaman pribadi. Anak dengan konsep diri dan kepribadian yang positif akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Karena itu, mari kita sebagai guru, orang tua, dan bagian masyarakat memberikan kasih sayang dan dukungan dan lingkungan yang aman bagi anak-anak di sekitar kita. Sebab lingkungan yang baik hari ini akan membentuk kepribadian yang tangguh di masa depan. Demikian pembahasan dari saya mengenai konsep diri dan pembentukan kepribadian anak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.